Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan, nikmat yang kita minta maupun nikmat yang tidak kita minta. Dan begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan, dan terutama kenikmatan iman dan Islam itulah yang paling utama, yang membuat kita alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini kembali berjumpa dalam suasana penuh keberkahan Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu. Dan ada yang spesial di pagi ini karena tidak seperti biasanya di Jumat pagi. Biasanya kita tadarus Quran, langsung membaca Al-Quran, dan insya Allah di mulai pekan ini kita akan coba berubah jadwal, karena untuk tadarus Quran dengan membaca Al-Quran, koreksi Al-Quran, insya Allah akan di malam Jumat ya. Di malam hari kita akan coba geser waktunya, jadwalnya, dan di pagi hari, di Jumat pagi ini, insya Allah kita akan mengkaji buku dari Tuan Gus Parman Pajar. Ini kajian Tadabbur Quran yang sudah lama dilakukan oleh beliau. Kemudian tema tentang Al-Fatihah ini sudah berseri-seri ya, sudah disampaikan kepada jamaah, dan alhamdulillah menjadi sebuah buku. Dan tentu kalau menjadi sebuah buku itu ada banyak penambahan-penambahan, ada banyak penyesuaian, dan kontennya pasti lebih kaya gitu ya. Berbeda dengan sebuah kajian yang terbatas secara waktu. Dan alhamdulillah mungkin jamaah juga sudah memiliki buku Tuan Guru ya, Tadabbur Al-Fatihah. Ini seperti yang tadi juga ditunjukkan oleh Babe Haikal. Ini buku yang alhamdulillah di cetakan pertama sudah tersebar ya, 500 eksemplar, dan disebarkan untuk wakaf kebanyakan. Disebarkan juga kepada para kolega-kolega, dan alhamdulillah barangkali jemaah juga sudah memilikinya bukunya. Silahkan untuk membawanya ya, sambil nanti kita mengkajinya. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga bisa disampaikan ke Tuan Guru tentang konten yang ada di dalam buku ini. Dan insya Allah di cetakan kedua ini, insya Allah akan juga diajak jamaah ya untuk berwakaf ya. Wakaf tidak hanya kalau di periode pertama wakaf untuk apa, kampungnya Tuan Guru ya di NTB ya. Dan sekarang alhamdulillah jamaah juga bisa memesan untuk juga wakaf di rumah atau di sekitar komplek gitu ya. Misalkan memesan tadi satu paket, dapat beberapa buku gitu ya, kemudian disebar, bisa ditulis atas nama pribadi gitu kan, untuk masjid di sekitarnya, mushola di sekitarnya, atau juga majelis taklim atau sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita. Dan sehingga mudah-mudahan amal inilah yang juga akan membawa kita mendapatkan amal jariah. Karena ini ada dua keutamaan ya dengan wakaf buku ini. Pertama, wakaf memang sedekah jariah. Yang kedua, wakaf ilmu, karena ilmu inilah yang membawa kita insya Allah ya, walaupun Tuan Guru yang menyampaikan ilmunya dalam melalui buku, tapi juga alhamdulillah kita sebagai juga orang yang ikut menyebarkan, insya Allah akan mendapat pahala dua, yaitu sedekahnya juga pahala, wakafnya juga pahala dari ilmu itu yang disebarkan melalui wasilah kita. Alhamdulillah. Silakan ya untuk bisa mengkontak Bu Darmi. Di sini ada juga Bu Darmi ya, yang sebagai kabid di bidang sosial, yang memang bertugas untuk mengajak jamaah untuk berwakaf gitu ya. Dan alhamdulillah di cetakan yang kedua ya, sebenarnya bukan cetakan kedua ya, edisinya tetap sama gitu ya. Ada yang istimewa, ada yang spesial ya, karena di bagian terakhir ada sebuah sisipan tema tentang Al-Fatihah ini menjadi sebuah terapi ruqyah. Keutamaan apa Al-Fatihah ini menjadi sebuah terapi, dan alhamdulillah guru kita juga sudah membahasnya di dalam buku itu. Dan alhamdulillah saya belum punya juga nih yang edisi terbaru nih, Ustaz. Insya Allah nanti mungkin pekan depan insya Allah baru jadi cetakannya, dan silakan jamaah untuk memesannya ya.
Nah, dan cetakan yang kedua ini insya Allah akan kita kaji secara tahap demi tahap sehingga jamaah bisa memahaminya apa yang dituangkan oleh Tuan Guru dalam buku ini ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Tuan Guru. Rahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, kini kita sudah berjumpa nih dengan penulis bukunya. Alhamdulillah. Dan beliau akan memaparkan ya insya Allah Tuan Guru ya. Dan beberapa episode ini Jumat ke depan juga akan kita terus mengeksplorasi apa yang ada dalam buku Tadabbur Al-Fatihah ini. Dan malah saya tertarik saat sebelum nanti masuk mungkin untuk memulai barangkali karena ini ada epilog ya, ada sebuah catatan di edisi terbaru ini. Barangkali memulainya dengan Fadilah nih kalau boleh nih tentang Fadilah Al-Fatihah gitu ya. Sebelum nanti kita memasuki satu demi satu ayat demi ayat yang ada dalam surat ini. Baik, Sad, Faliyatul Mashkura untuk memulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له. آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukur lillah. Apa kabar semuanya? Para jemaah Alhamdulillah. dari Ya, sehat. Sehat. Alhamdulillah. Sehat walafiat, Tuan Guru. Bunda Elvina, Bunda Nirwana, Bunda Arini, Bunda Tuti Alawiyah, Alhamdulillah sehat Tuan Guru. Bunda Darmi, Pak Haji Husyairi, Masya Allah. Kemudian Bunda Eli di Bandung, Bunda Nahda, Bunda Eneng, kemudian Bunda Siti Nurjana, Bunda Emi, Dr. Ning, semuanya, Bunda Yulia, Bunda Nia, semuanya yang hadir. Assalamualaikum Bersyukur Ustaz. kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini, di hari yang Allah muliakan, hari Jumat, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah majlis yang insya Allah majlis dimuliakan oleh Allah, dan yang ikut bergabung merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Selawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi yang mulia, yang Allah muliakan dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan sebagai uswah hasanah, teladan dalam hidup kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya kesejahteraan dan keselamatan tercurah limpahkan, dan semoga kita semua insyaallah kelak di akhirat dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayang Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi jamaah sekalian Allah muliakan, alhamdulillah pagi hari ini kita akan coba mengulang kembali apa yang sudah kita juga kaji dan sudah kita bahas, yaitu mengenai surat Al-Fatihah. Dan kajian kita terkait surat Al-Fatihah, tentu kita tidak menginginkan kajian itu hilang dari ingatan kita.
kalaupun kita ingin merujuk, memurajaah, kemudian sulit untuk kita murajaah, mengakses kajian-kajian yang lama. Maka itu kemudian kita berusaha untuk coba menjaga ilmu tersebut dalam bentuk mendokumentasikan. Kemudian kita buat buku ya Tadabbur Surat Al-Fatihah. Yang mana tentunya dengan adanya buku ini kita berharap apa yang sudah kita dapatkan berupa ilmu tentang keutamaan, fadilah, kemudian keistimewaan surat Al-Fatihah tetap kita fahami. Kalaupun seandainya ada yang terlewat, kemudian kita lupa, mudah untuk kita rujuk ya, untuk murajaah. Kita buka buku yang memang sudah ada pada diri kita masing-masing. Dan silahkan kemudian nanti yang belum memiliki buku Tadabbur Al-Quran, Tadabbur Surah Al-Fatihah, silahkan langsung menghubungi bagian admin di MKI, Majelis Keluarga Indonesia. Nah tentunya kenapa kita begitu konsen untuk mentadaburi surat Al-Fatihah ini, karena bagaimanapun pertama Al-Fatihah adalah surat yang paling utama di dalam Al-Quranul Karim. Saya ulangi, surat yang paling utama di dalam Al-Quran adalah Suratul Fatihah. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyampaikan keutamaan surat Al-Fatihah tersebut, bahwa dia yang paling utama, ataupun seandainya Nabi tidak menjelaskan perkara itu, maka bagi orang-orang yang diberikan ulil albab, yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika dia membaca Al-Quran, maka dia akan meyakini bahwa perkara pertama yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Dari sini dia akan memahami bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan pada urutan pertama surat ini, melainkan karena surat ini memiliki keistimewaan, fadilah, ya, kelebihan-kelebihan di atas surat-surat yang lain. Sebagaimana kita apabila memprioritaskan sesuatu dan mengistimewakan suatu perkara, biasanya kita letakkan pada urutan pertama. Walaupun kita tidak menjelaskan kepada orang lain, ataupun kita tidak dijelaskan oleh seseorang tentang apa yang dia letakkan pada urutan pertama, maka secara logika kita bisa membaca isyarat-isyarat itu bahwa apa yang diletakkan pada urutan pertama sesungguhnya memiliki keistimewaan. Sebagaimana seseorang apabila duduk bersaf-saf di sebuah forum, maka selalu orang yang memiliki keistimewaan dan fadilah yang lebih dari orang lain diletakkan dan diposisikan pada bagian utama, bagian depan. Nah inilah yang kemudian isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari susunan Al-Quranul Karim, Allah letakkan surat Al-Fatihah pada surat yang pertama. Bahkan mungkin ada yang tidak mengambil ilmu, mengambil pelajaran dari isyarat itu, maka Allah kemudian kuatkan lewat sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penjelasan-penjelasan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keistimewaan surat Al-Fatihah. Kemudian karena surat ini adalah suatu yang paling istimewa, yang paling utama, dan sangat penting, itu kemudian penting untuk kita memahami surat Al-Fatihah ini secara utuh, ya, secara komprehensif. Harus kita fahami, kita mengerti. Bahkan penting kita memahami bukan hanya per kalimat, ya. Bahkan ulama menyebutkan lebih dari itu. Bahkan kita kalau bisa
fahami surat Al-Fatihah tersebut bukan hanya per kalimat atau dalam bahasa kita per kata, lebih dari itu fahami Al-Fatihah bahkan per hurufnya. Ya, setiap huruf yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam surat Al-Fatihah sesungguhnya ada pesan-pesan keistimewaan, pesan-pesan ilmu, ya, bagi mereka-mereka yang ingin mentadabburi dan ingin memahami Al-Quranul Karim, wabil khusus surat Al-Fatihah. Nah, kenapa kita harus mentadabburi surat Al-Fatihah? Secara umum, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Quranul Karim. Ayat-ayat Qur'aniyah. Karena Allah juga memerintahkan kita untuk mentadabburi ayat-ayat kauniyah. Maka ayat-ayat kauniyah saja, ya, ayat-ayat kauniyah yang Allah ciptakan, kita diperintahkan oleh Allah untuk mentadabburinya, apalagi kemudian ayat-ayat Qur'aniyah yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dan perintah mentadabburi Al-Quranul Karim wabil khusus Al-Fatihah ini Babe Haikal cantumkan pada prakata beliau, ya, sambutan beliau. Beliau mengutip surat Al-Quran An-Nisa ayat 82 di dalam buku ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an." Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ya, sebuah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban. Ya, kenapa? Bagi orang-orang beriman tidak butuh jawaban itu. Ya, tidak butuh jawaban kenapa? Ya. Karena sesungguhnya kita paham, kita tahu jawabannya. Ya. Apa jawaban kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Karena mereka tidak mengimani Al-Quranul Karim. Bagi orang-orang beriman yang amantu billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, beriman kepada kitab-kitab Allah, kitab-kitab samawi, di antaranya adalah Al-Quran, maka tentunya bentuk keimanan itu bukan hanya sekedar dalam tatanan mengakui, mempercayai, tapi substansi dari keimanan itu adalah bagaimana kemudian kita memahami, ya, dan mencari rahasia-rahasia, hikmah-hikmah, pesan-pesan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Itulah, ya, merupakan tadabbur. Kemudian juga dicantumkan oleh Babe Haikal Quran surat Muhammad ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha." Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran, tidak memperhatikan ayat-ayatnya, ataukah hati mereka sudah terkunci? Ya, ini jawaban. Ya, jadi pertanyaan yang Allah sampaikan kemudian, dan di ayat yang sama Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan penyebab mereka tidak mentadabburi Al-Qur'anul Karim, ya, Al-Qur'anul Karim. Maka jangan kemudian kita ini, jemaah sekalian Allah muliakan, kita khawatir jangan sampai kita termasuk orang-orang yang hatinya tertutup dari hidayah untuk mentadabburi Al-Quranul Karim. Dan bentuk tertutupnya hati seseorang itu bertingkat-tingkat. Ada yang hatinya tertutup, menolak Al-Quranul Karim, tidak mengimaninya, sehingga tidak tergerak untuk ingin memahami Al-Quran karena memang tidak mengimaninya. Ya, tidak mengimani, berarti ini orang-orang yang kufur.
Baru kemudian tingkatan-tingkatan ke bawah, orang-orang yang beriman pun ada hati-hati mereka yang masih terkotori, sehingga tidak tergerak ini hati. Ya, tidak tergerak, tidak tertarik, tidak memiliki semangat, keinginan untuk mentadaburi Al-Quranul Karim. Wabil khusus, mentadaburi surat yang paling utama di dalam Al-Quranul Karim. Dan pernah kita sampaikan di kajian-kajian jamaah sekalian Allah muliakan tentang ayat 121 di dalam surah Al-Baqarah, bahwa bentuk mengimani Al-Quranul Karim yang Allah sampaikan di dalam surat ini dan pada ayat 121 surah Al-Baqarah adalah dengan mentadaburi Al-Quran. Ya. Dengan mentadaburi, menghayati, ya, mencari apa pesan-pesan Allah di dalam Al-Quranul Karim, dan kita memiliki semangat dan keinginan untuk memahami ayat-ayat Allah, itulah bentuk keimanan, ya, bentuk keimanan dan orang-orang yang yakin dengan Al-Quranul Karim. Tidak sebatas, oh saya yakin ini kitab Allah, ya, dan saya mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang mendapatkan pahala bagi orang yang membacanya. Tidak sebatas itu. Tapi bagaimana kemudian berusaha untuk menghayati, mentadaburinya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 121. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih." Mereka-mereka yang kami berikan Al-Quran, Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim. Yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka membaca dengan benar. Nah, kata tilawah di dalam ayat ini disebutkan oleh para ulama adalah, pertama, bagaimana mereka membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar. Mana keduanya adalah bagaimana dan mereka memahami apa-apa rahasia yang Allah sembunyikan, yang Allah rahasiakan di dalam ayat-ayatnya. Baik berupa hikmah, berupa hukum yang Allah hadirkan di dalam Al-Quran. Nah, orang-orang yang mengimaninya, mereka yatslunahu, membaca dengan benar dan berusaha memahaminya, mentadaburinya. Ulaika yu'minuna bih. Inilah orang-orang yang beriman dengan Al-Quranul Karim. Wabil khusus surah Al-Fatihah. Kenapa kita harus betul-betul memahami surat Al-Fatihah? Nah, di antaranya saya yakin semua kalau kita tanya nih, kenapa kita harus memahami keutamaan, keistimewaan, dan fadilah surah Al-Fatihah? Ya, saya yakin bahwa jamaah memiliki jawaban yang mirip, ya, yang satu sama lain memiliki jawaban yang sama atau ada kemiripan dalam jawaban. Di antaranya, saya kalau bertanya kepada jamaah, kenapa kita harus paham Al-Fatihah? Rata-rata menjawab karena Al-Fatihah adalah rukun, ya, daripada salat. Tidak sah salat seseorang apabila tidak membaca Al-Fatihah. Betul tidak? Iya, Tuan Guru. Betul? Tuan Guru. Betul, Tidak Tuan sah. Guru. La salata. Sabda Nabi, la salata. Tidak dikatakan salat. Artinya tidak sah salat seseorang liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kalau yang musalli, yang salat ini tidak membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tidak sah salatnya. Nah, berarti Al-Fatihah ini perkara yang penting di dalam salat. Baca Al-Fatihah. Kalau kita membacanya, sah salat seseorang. Baik. Katakanlah
seperti seseorang yang santri-santri atau siswa-siswa, murid-murid yang ujian. Murid yang ujian. Di dalam satu kelas, ada santri, ada murid berjumlah 100 orang. Katakan 100 orang. Kemudian mereka diberikan sebuah soal ujian. Mereka jawab. Semua yang 100 orang ini menjawab soal yang telah diberikan kepada mereka. Setelah diperiksa ini soal ujian, diberikan nilai, semuanya diberikan nilai, lulus semua. Yang 100 orang lulus. Namun, di antara ya semua siswa ini, yang 100 orang, apakah yakin bahwa semuanya bernilai dan mendapatkan nilai 100? Belum tentu. Bahkan bisa saja dari 100 orang ini tidak ada yang mendapatkan nilai sempurna, nilai 100. Tapi apa? Tapi lulus. Bahkan ada yang sangat mepet nilainya. Hampir tidak lulus. Katakanlah kategori nilai yang paling standar, paling rendah, standar kelulusan adalah 60. Ada yang nilainya persis pas 60. Kurang 1 poin, nggak lulus. 59 nggak lulus. Nah, saya ingin katakan kepada jamaah semua, sebagai seorang muslim yang kita ini sudah dari akil balik, sudah bersyahadat, dan sudah membaca Al-Fatihah dalam sholat kita, dari akil balik, jangan seperti siswa yang mengatakan, saya lulus. Nilaimu berapa? 60. Ya nggak apa-apa, yang penting kan lulus. Oke lah itu kalau kita masih kelas 1, kelas 2, ujian pertama. Tapi kalau kita merasa terus dalam kondisi zona ini merasa aman, merasa yang penting lulus, nilainya selalu mepet, ini nggak berkualitas. Betul tidak Ustaz Khalis? Yang penting lulus, tapi nilainya itu Betul, Tuan Guru. sebenarnya, kelulusan sebenarnya setelah diskusi antara para dewan guru, sebenarnya ini anak nilainya 56, 57, tapi karena rahmat, karena kasihan gurunya, akhir mentok nilainya dikasih 60. Jangan bangga dengan 60 itu. Artinya apa? Mohon maaf. Kita sudah diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita jangan hanya sekedar Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Selesai Al-Fatihah. Ditanya, apa arti Maliki yaumiddin? Apa arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Sebentar ya, saya buka dulu Quran terjemahnya. Buka dulu baru paham, baru tahu. Kita sudah berapa tahun baca Al-Quran? Ya. Betul Bunda Eli dan Bapak? Betul. Allah. Tapi Bunda Eli dan Bapak subhanallah, alhamdulillah. Ini Bunda ngaji berdua. Iya, betul. Masya Allah, barakallah. Ini barakallah. Bunda Eli nanti di surga menjadi permaisuri dan ayah menjadi raja di surga insya Allah. Masya Allah. Pak Husairi nanti di surga menjadi raja, permaisurinya banyak insya Allah. Allahu Akbar. Amin, amin. Ya, saya menyebut karena yang on kamera. Ya. Nah, artinya apa? Al-Fatihah ini penting untuk kita pahami. Ya.
Oh, saya tahu artinya Ustaz. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oh, dikasih nilai. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Dia yang mengatur segala ciptaannya. Dikasih nilai. Coba jelaskan lebih lanjut lagi apa maknanya? Mentok. Itu doang. Kok itu doang? Iya, karena paham terjemahnya doang. Dikasih nilai, tetap dikasih nilai. Tapi nilainya berapa? 67 atau 70. Kok belum bisa 100? Ya belum. Ya. Karena itu kemudian pahami. Bahkan tadi saya sampaikan, bukan hanya per kata. Kalau dalam bahasa Arab itu per kalimah, bukan hanya per kata, tapi bahkan huruf. Di dalam Al-Quranul Karim pun ada maknanya. Sehingga kita memahami Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ketika salat ini ternyata kita sedang ada ujian. Ada masalah. Ada sesuatu yang memenuhi hati kita sehingga seolah-olah susah untuk bernapas. Hati ini sesak, hati ini galau. Tapi ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita ingat pernah mentadabburi Al-Quran, mentadabburi surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, segala, semua, apapun, puji Allah, pasti ada kebaikannya. Tenang, ketika memahami Al-Fatihah dalam salat. Alhamdulillah. Jadi kalau seperti ini kira-kira penting tidak mentadabburi Al-Quranul Penting Karim. banget, Tuan Guru. Penting. Penting, Ustaz. Penting Bunda Eli, betul Bunda Elvina, Masya Allah. Makanya kemudian Alhamdulillah tadi disampaikan, insya Allah di Jumat pagi ini dan di Jumat pagi seterusnya insya Allah kita akan coba untuk membahas Al-Fatihah dan mentadabburinya. Dan nanti kemudian mentadabburi surat-surat yang lain insya Allah. Adapun di malam hari, ya di malam hari ada MTI, Majelis Tazkiyah Indonesia, Majelis Tadabbur Al-Quran, yang juga kemudian bersama-sama dengan MKI, ya Majelis Keluarga Indonesia, untuk berkolaborasi Tadabbur Al-Fatihah. Nanti tadarusnya di Jumat pagi, insya Allah kita akan alihkan ke malam hari, insya Allah ke Majelis Tadabbur Al-Quranul Karim. Insya Allah waktunya nanti insya Allah kita akan coba siasati. Jadi penting untuk memahami, mentadabburi surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah. Ada di antara para jamaah yang tidak menghafal Al-Fatihah? Hafal saja semuanya ya, insya Allah. Tahu semuanya hafal, Tuan Guru. Kata dunia? Ya, bukan lebih apalagi kata dunia, apa kata akhirat? Ya, kalau Al-Fatihah tidak hafal. Ya, hafal semua insya Allah. Kenapa semua kita menghafal Al-Fatihah? Karena sangat penting. Karena rukun sholat. Karena umul Quran. Ya, inilah ya salah satu pelajaran pertama, karena memang ini sesuatu hal yang penting. Ya, maka Allah ini sesuatu hal yang penting, makanya Allah kemudian mempermudah seluruh hambanya, seluruh umat Nabi Muhammad menghafal Al-Fatihah. Karena ini perkara yang penting. Surat Al-Qari'ah penting tidak? Penting. Tapi kalau saya tes semua sekarang jamaah ini membaca surat Al-Qari'ah, kira-kira semuanya hafal atau tidak? Hafal Ustaz. Tapi ada yang kemudian berulang-ulang baca, ya kan? Masih Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Ma adraka Mal-Qari'ah, apa ya? Dilanjutin baru. Tapi kalau Al-Fatihah itu sudah di luar apa? Kepala. Di luar kepala. Di luar kepala, maksudnya apa? Saking hafalnya. Di sini Allah. Kenapa kita menghafal Al-Fatihah? Karena ini penting dan Allah yang mempermudah.
Jadi Allah yang mempermudah kita menghafal Al-Quran karena ini sesuatu hal yang penting. Adapun penyebabnya Allah mudahkan kita menghafal Al-Fatihah, itulah kemudian Allah yang merekayasa. Allah yang berikan jalannya. Apa? Al-Fatihah menjadi rukun salat. Maka setiap orang yang salat harus membaca Al-Fatihah. Apalagi dia salat berjamaah di masjid, di salat-salat jahar. Salat subuh, dia dengar imam baca Al-Fatihah. Ya, Ya. salat maghrib, dia dengar imam salat berjamaah membaca surat Al-Fatihah, jadi imam. Salat isya, dia mendengar imam membaca surat Al-Fatihah. Berulang kali, hafal. Kalau tidak dia berjamaah di masjid, ternyata di rumah dia membaca Al-Fatihah. Menjadi imam. Makmumnya, istri dan anak-anaknya, hafal Al-Fatihah. Bahkan, saking mudahnya kita untuk menghafal Al-Fatihah dan mudah untuk mengakses Al-Fatihah, orang-orang yang di luar Islam pun menghafal Al-Fatihah. Ya, menghafal Al-Fatihah. Ada teman saya di Kuningan Jakarta itu ya. Dia salah satu karyawan perusahaan gitu. Dia non muslim. Dia bilang ke saya, "Saat saya hafal lo Al-Fatihah." "Yuh, kok dari mana kamu hafal Al-Fatihah?" "Sering dengar teman saya baca Al-Fatihah. Sering dengar teman saya ngaji. Dia hafal Al-Fatihah." Walaupun makhrajnya mungkin salah-salah ya. Makhrajnya belum benar, tapi secara urutan ayat penyebutan hafal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, dia nggak bisa bedakan alif dan alif mana ain. Ar-Rahmanir Rahim, him. Dia nggak bisa bedakan ha dan ha. Maliki ada yang panjang, tapi yang jelas dia hafal sampai ya. Ghairil, dia nggak nyebut ghairil, kairil. Dalam saya mau ajarin nggak Al-Fatihah saya bilang. Bukan kairil, ghairil. Oh, saya dengar teman saya itu bukan ghairil, Ustaz, kairil, ghairil. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya apa, Ustaz? Benar mau dengar nih. Artinya ghairil maghdubi alaihim. Ya artinya apa, Ustaz? Maghdub artinya orang Yahudi yang dibenci oleh Allah. Terus waladdallin, ya kamu, saya bilang. Waladdallin orang An-Nasara, orang yang sesat. Gitu. Ya ini Al-Qur'an loh. Jadi saya bukan mencela kamu gitu. Ya. Saya tidak mencela kamu, tapi ini Al-Qur'an. Oh ya nggak apa-apa, Ustaz, itu kan kitab suci Ustaz. Yang Ustaz imani, kami juga punya kitab suci yang kami imani. Ya udah, nafsi-nafsi. Artinya apa? Bahkan orang yang tidak mengimani Al-Quran pun ada yang menghafal Al-Fatihah. Saking mudahnya. Ya, jadi apa kata dunia kalau kita kemudian tidak menghafal Al-Fatihah? Kalau menghafal, tingkatkan. Bagaimana peningkatan kita terhadap Al-Fatihah? Tadabburi. Nah, ini insya Allah. Tadi Ustaz Fadli bilang, keutamaan Al-Fatihah, Ustaz. Ya, ini saya baru mukadimahnya udah selesai nih. Ya, sebagai motivasi. Belum, nanti kita masuk insya Allah ke Al-Fatihah. Tadi saya singgung ya keutamaan-keutamaannya. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan surat Al-Fatihah adalah surat yang paling istimewa. Dan di dalam surat Al-Fatihah seluruh kandungan Al-Qur'anul Karim. Saya ulangi. Seluruh kandungan Al-Qur'anul Karim dari Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Berapa surat Al-Quranul Karim? 114 surat. Iya. Jangan bilang 140. 114. Alhamdulillah. Sekarang sudah hafal berapa juz? Alhamdulillah sudah 30 juz. Ibu lanjutkan lagi ya. Juz berikutnya. Itu orang yang nggak paham tuh. Pernah kan ada yang bilang begitu. Ya. Iya, betul. KTP-nya disebut Islam. Ya. Ada anak yang sudah menghafal 30 juz. Sudah berapa juz? 30, Bu. Sudah selesai. Lanjutkan ya, juz berikutnya. Juz apa? Juz Al-Fukat kan? Juz 31.
Jus Bukan melon. jus melon. Al-Quran 30 juz, 114 surat. Ya, Al-Quranul Karim. Yang 114 surat ini semua intisarinya ada pada Al-Fatihah. Ada pada Al-Fatihah. Karena Al-Quranul Karim bicara tentang akidah. Bicara tentang muamalah. Ya, bicara tentang ibadah. 3 garis besar yang ada dalam Al-Quran, akidah, ibadah, muamalah, ada di dalam surat Al-Fatihah. Ada yang menyebutkan garis besar Al-Quran 4, akidah, ibadah, muamalah, dan kisah atau cerita ada di dalam Al-Fatihah. 14. Ya, ada di dalam Al-Fatihah. Yang mengatakan di dalam garis besarnya adalah kisah atau sejarah atau kisah, Allah berikan isyarat, Allah menyinggung kisah di dalam surat Al-Fatihah pada ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Orang-orang yang kau berikan nikmat, orang-orang itu siapa? Itu bukan fiksi. Itu bukan dongeng, ya. Wujudnya ada, sosoknya ada, an'amta alaihim. Orang yang engkau telah sempurnakan nikmatmu, ya Allah, untuk mereka. Itu bukan khayalan, bukan hantu. Bukan orangnya nggak ada, tapi sosoknya ada. Yaitu para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang-orang yang kau murkai dan orang-orang yang sesat, ya Allah. Itu pun ada. Kelompok itu, kisah perjalanan hidup mereka, Allah isyaratkan di dalam Al-Fatihah. Ada. Nanti kemudian dirinci di dalam Al-Quran, mulai tentang orang-orang kafir di awal Al-Baqarah. Kemudian tentang orang-orang yang, pertama, orang-orang beriman. Kedua, orang-orang kafir. Yang ketiga, orang munafik. Dikisahkan secara rinci nanti Al-Baqarah, kisahnya orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang ingkar secara rinci. Di situ ada ikon para nabi, Nabi Musa, bagaimana orang-orang Bani Israel dikisahkan. Ya, ini Al-Fatihah. Jadi seluruh makna Al-Quran itu terintisari, ya, diringkas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Garis besarnya, ya, outline-nya, ya, ada di dalam Al-Fatihah. Jangan baca kemudian, cukupkah kita kemudian mentadaburi Al-Fatihah? Tidak cukup, lanjutkan. Rinci nanti pada surat-surat berikutnya. InsyaAllah ta'ala. Jadi dari sini kemudian kita memahami urgensi, ya, ahamiyah suratil Al-Fatihah. Ya, pentingnya kita memahami surah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah disebut dengan nama Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Karena diletakkan pada awal surat, pembuka. Ya. Kalau kita memiliki rumah, ada pintunya. Bagaimana cara kita masuk? Lewat pintu tersebut harus menggunakan kunci. Semewah apapun rumah kita, semahal, sebagus, seindah apapun rumah itu, tapi kemudian kita nggak bisa masuk, kuncinya diambil oleh orang lain, kita nggak bisa masuk, dilarang masuk. Kira-kira menikmati nggak itu rumah? Tidak. Enggak, kita nggak bisa masuk. Gimana caranya? Nggak bisa masuk. Kita punya kuncinya. Makanya kemudian, ini kuncinya Al-Fatihah nih, biar bisa masuk nanti ke Al-Quran. Al-Baqarah, terus berikutnya
An-Nisa, Al-Maidah, terus berikutnya kuncinya dulu dari Al-Fatihah. Begitu juga agar kita memahami seluruh pesan-pesan Allah, baik dalam pesan-pesan Qur'aniyah atau pesan-pesan kauniyah, kuncinya Al-Fatihah. Kuncinya Al-Fatihah. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Saya nggak menyebut suku. Ini contoh saja. Saya membawa jamaah umroh. Di antara jamaah saya ini 3 orang yang dari kampung. Ya banyak ya. Kita ini orang kampung ya, orang kampung semua. Saya bawa jamaah ini umroh, sulit bahasa Indonesia. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia dia nggak begitu paham. 3 orang, kakek-kakek, ya, kakek-kakek. Nah, kemudian saya unjuk cara menggunakan kunci. Tahu kunci ya? Kunci hotel. Itu berulang kali saya kasih tahu begini caranya, begini caranya. Tapi sulit, susah. Di situ tertera ada 2 bahasa, al-lughah al-arabiyah wal lughah indonesia, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya, cara menggunakan kunci itu. Jangankan bahasa Arab, jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia sulit. Ya, artinya apa? Itu pentingnya. Kita punya kuncinya, tapi kalau nggak ngerti cara menggunakannya, oh, ada tuntunannya. Cara menggunakannya ada tertulis begini. Ya. Begitulah Al-Fatihah. Dia sebagai kunci. Kalau kita hanya sebagai kunci, kalau kita nggak pahami, nggak mengerti, bagaimana memanfaatkan Al-Fatihah itu dengan baik, dengan benar. Jadi intinya, jamaah sekalian, Al-Fatihah adalah kunci dari segala kebaikan. Namun jangan hanya pahami dia sebagai kunci, ya, tapi bagaimana kita betul-betul memahami cara menggunakannya. Jangan paham, oh ini kunci, tapi paham bagaimana cara menggunakan kunci tersebut, yaitu Al-Fatihah. Insya Allah ini baru muqaddimah ya. Baru nanti kita akan masuk kepada Bismillahirrahmanirrahim. Terus berikutnya, insya Allah. Silakan Ustaz Khalis. Barakallah. Alhamdulillah, Masyaallah. Nah, ini baru pembukaan nih, udah panjang pembukanya. Mungkin kalau bisa diperpanjang juga nih. Dan Alhamdulillah nih udah ada yang raise hand ya. Nah, kita buka pertanyaan nih dan Alhamdulillah nih dari tadi Bu Sapta sama Bu Dina nih. Bu Sapta dulu, silakan yang sudah pertama kali raise hand. Silakan Bu Sapta. Silakan audionya di Ada hadiahnya nggak Ustadz Kolis? Hadiah buku. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz dan Tuan Guru yang atas jabarannya tadi yang Masya Allah ya. Begitu banyak memberikan pengetahuan baru seperti itu. Ada hal yang ingin saya tanyakan Tuan Guru. Jadi tadi saya menangkap tentang bahwa pentingnya kita untuk mentadaburi tentang surat atau ayat gitu. Nah, saya pernah mendapatkan dari seorang teman dan sebuah kajian juga bahwa katanya itu kalau kita mentadaburi itu harus disertai dengan kitab tafsir seperti itu. Nggak bisa sembarangan. Sedangkan di satu ayat pernah saya dapatkan juga bahwa Allah itu menjanjikan Al-Quran itu mudah untuk dipahami. Jadi bagaimana baiknya ya Tuan Guru? Ya. Itu saja Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaannya bagus ya. Jadi bagi jamaah nanti untuk Al-Fatihah ini mentadaburi ya, salah satu mungkin mempermudah panduannya ya buku ini ya. Buku ini silahkan nanti tanyakan ke MKI. Saya berharap mudah-mudahan semua jamaah memiliki buku ini sebagai khazanah keilmuan kita dan sebagai amal soleh. Dan bagi yang penulisnya mudah-mudahan sebagai amal jariahnya. Adapun yang menyampaikan nggak boleh cuma sembarangan. Saya harus ada referensinya. Nih kitab tafsir. Saya ambilkan dulu. Saya pakai kitab Fathul Bari. Jadi ini dibahas di sini di bab ini tentang surat-surat Al-Qur'anul Karim.
Jadi satu, baik satu lagi. Mana kitab tafsir saya? Ah, saya nggak bawa di rumah ya, di rumah saya ini di perpustakaan. Kitab tafsir Fathul Qadir, kemudian Taisir Karim Rahman, tafsir Al-Ahkam ada. Jadi memang kenapa kajian kita ini temanya adalah tadabbur Al-Qur'an, bukan ayo kita ngaji tafsir. Kayaknya ya Ustaz Kholis, kalau kita bilang ayo kita mengaji tafsir Al-Qur'an kayaknya ketinggian gitu ya. Ya. Maka kemudian kajian kita adalah tadabbur Al-Qur'an, karena Allah Subhanahu wa taala tadi saya sebutkan memerintahkan secara khusus umat Nabi Muhammad SAW untuk mentadabburi Al-Qur'an. Secara umum seluruh umat manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi Al-Qur'an. Jadi kenapa tadabbur bukan tafsir? Tadabbur itu adalah kita berusaha menggali dan mengamalkan. Disebutkan oleh para ulama, menggali dan mengamalkan. Adapun tafsir adalah fokusnya mencari hukum, ya, menjelaskan hukum di dalam Al-Qur'an. Ini hukumnya, ibaratnya, ini hukum begini. Ya udah. Sampai dia pada pemahaman memahami hukum. Tidak banyak menekankan kepada ini lepasan Allah, ayo sama-sama kita amalkan. Itu bedanya. Saya punya buku tentang tadabbur, ya. Tadabbur ayat Al-Qur'aniyah. Wa mal farqu bainat tadabbur wat tafsir. Ya, tadabbur Al-Qur'an dan apa perbedaan antara tadabbur dengan tafsir. Tadabbur itu lebih luas, lebih umum. Siapa saja boleh dan dibuka ruang oleh Allah untuk mentadabburi Al-Qur'an. Bahkan orang yang tidak bisa baca Quran pun diperintahkan untuk mentadabburi Al-Qur'an. Dia nggak bisa baca, tapi dia baca terjemahnya. Oh, berarti gini terjemahnya ya. Berarti apa di sini maknanya? Dia berusaha menggali. Itu tadabbur. Tapi kalau tafsir nggak bisa. Ya, orang yang menafsirkan Al-Qur'an harus menguasai ilmu bahasa, ilmu nahu, ilmu balaghah, bayan, mantik, kemudian ilmu ma'ani Al-Qur'an dan turunan-turunannya untuk kemudian bisa memahami hukum-hukum dalam Al-Qur'an. Kalau tadabbur, semua orang bisa mentadabbur Al-Qur'an dan bahkan diperintahkan oleh Allah orang kafir untuk mentadabburi Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka orang kafir ini tidak mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati mereka sudah terkunci? Allah perintahkan tadabbur. Begitu ya. Jadi adapun saya yang mentadabburi Al-Qur'an ini tentunya ada referensi saya. Kitab-kitab tafsir yang kemudian saya menyebutkan qaul atau aqwalul ulama, ucapan-ucapan atau penjelasan-penjelasan para ulama, di antaranya tafsir Taisir Karim Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan di tangan saya ini. Kemudian ada tafsir Fathul Qadir, kemudian ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, kemudian saya punya tafsir Ahkam, ya, Sabuni. Jadi ada kitab-kitab tafsir ya sebagai rujukan kita. Maka para jamaah mendengarkan, memahami, ya, mengambil ilmu dari apa yang kita sampaikan. Dan saya berusaha, karena saya khawatir siapa yang fassar Al-Quran bi ra'yihi, orang yang berusaha untuk memahami, ya, dan menafsirkan Al-Quran dengan logikanya saja, bukan dengan ilmu, falyataba maq'adahu minan nar, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Na'udzubillah, saya berlindung kepada Allah dari tergelincir memahami dan bicara mengenai Al-Quran hanya dengan dasar hawa nafsu dan akal tanpa basis ilmu, sebagaimana para ulama telah meninggalkan warisan-warisan ilmu untuk kita semua. Begitu ya, barakallah. Alhamdulillah, makasih ya. Mudah-mudahan nih
Bu Saptia ya, sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh Tuan Guru. Dan alhamdulillah ini dapat hadiah buku nih dari Sekum MKI. Silakan ya untuk menghubungi admin ya untuk alamat dan lain sebagainya. Yang kedua tadi yang sudah raise hand, yang kedua Bu Dina ya. Silakan Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mau tanya, saya sering kita dengar bahwa ibu kan adalah madrasah pertama untuk anak-anak kita gitu. Dan saya dari dulu sampai sebelum saya nikah pun sama almarhum ibu selalu diingatkan gitu. Nah, ajarin Al-Fatihah untuk anak-anakmu. Jadi insya Allah itu akan menjadi jariahmu kelak gitu. Jadi jangan sampai Al-Fatihah tersebut itu di tangan orang lain, ibaratnya seperti itu. Sampai sebegitu orang tua saya gitu mengingatkan saya waktu itu bahwa gimana keajaiban Al-Fatihah, terus keistimewaan Al-Fatihah tersebut gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah adakah hadis atau mungkin ayat Al-Quran, mungkin dari pendeknya fakirnya ilmu saya gitu ya, yang menyatakan bahwa sebaik-baik doa itu Al-Fatihah gitu. Untuk menguatkan, karena kadang somehow kita mungkin ada di titik terendah kita yang kita sampai blackout gitu, Ustadz gitu, yang hanya yang kayak yang teringat pertama biasanya apa yang sering kita ucapkan gitu, salah satunya ada Al-Fatihah tersebut. Mungkin itu aja Ustadz. Jazakallah. Barakallah, barakallah. Baik, Ustadz, silakan. Masya Allah. Nanti kalau beli punya buku ini ada jawabannya. Tapi saya jawab sekarang. Bahwa di dalam Al-Fatihah ada doa. Ya, saya ulangi. Di dalam Al-Fatihah ada doa. Yang mana? Potongan ayat di dalam Al-Fatihah merupakan doa. Ibu, siapa tadi yang nanya? Bu Dina. Ibu Dina. Berkenan? Potongan mana? Ya. Yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Ini merupakan doa. Dan ini sudah menjadi argumentasi kuat, dalil yang kuat. Bahwa sebaik-baik surat di dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah ada doa. Maka di situ maknanya, sebaik-baik doa adalah surat Al-Fatihah. Penjelasannya seperti apa? Kalau saya sampaikan hari ini, nanti saya sampaikan ulang lagi dong, ihdinas siratal mustaqim. Tapi saya sekilas saja saya sampaikan. Kenapa Al-Fatihah menjadi doa yang terbaik? Karena di dalamnya ada permohonan meminta hidayah. Dan tidak ada perkara yang paling berharga, yang paling mahal, yang paling bernilai hadiah pemberian dari Allah melebihi hidayah. Kita diberikan harta jabatan, bahkan dunia ini seisinya, nggak ada nilainya dibandingkan dengan pemberian hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu menjadi doa yang terbaik. Ya. Apa dalilnya Al-Fatihah doa terbaik? Ya ini. Ya. Dalilnya bahwa Al-Fatihah adalah, Rasul mengatakan dia adalah terbaik. Dan mau tahu jawabannya, di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab Taysirul Karimur Rahman, insya nanti kita akan jelaskan, beliau berhujjah doa terbaik adalah doa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Ya, barakallah, barakallah. Terkait tadi ya, ibunya Bunda memberikan wasiat, pesan dan nasihat Al-Fatihah untuk anak-anakmu. Ya. Jangan pisah Al-Fatihah dengan anak-anakmu, itu udah benar. Subhanallah, itu isyarat dari orang tua bahwa orang tua kita memahami urgensi, penting, dan keistimewaan serta fadilah-fadilah yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Kalau orang tua kita seperti itu, maka seorang anak harus kemudian menjaga wasiat itu, bahkan harus lebih memahami keistimewaan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Barakallah. Alhamdulillah Bu Dina ya, silakan nanti membaca bukunya karena dapat hadiah juga dari Sekum ya, Sekum MKI Dr. Vicky. Nah, silakan berhubungan dengan Dr. Vicky ya untuk alamat dan lain sebagainya. Dari ini Bu Dina di mana daerahnya Bu Dina? Saya saat ini domisili di Wonogiri, Ustadz, Jawa Tengah. Sebelumnya saya di Bekasi. Setelah Alhamdulillah. ayahnya anak saya move on ke sini. Alhamdulillah. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Huseri dari Depok, Dari Pondok Indah, Pondok Indah. Oh, iya. Silakan. Pancoran Mas, Pondok Indah, Pancoran Mas, Depok. Masya Allah. Tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Mungkin yang pertama saran masukan aja, mungkin nanti ada dijadwalkan pada saat tadabur, Tuan Guru membimbing kita yang hadir itu nanti membaca Al-Fatihah supaya benar-benar lempeng, gitu kan? Bacaan kita Al-Fatihah bagus, lurus, lempeng, benar, insya Allah. Nah, pertanyaan yang kedua, Tapi mengapa di kajian malam ya, kajian tidak tadabbur boleh ya? Al-Quran, Artinya kajian kajian MTI. salah Ya. satu di jadwal tadabur masing-masing disuruh baca Al-Fatihah biar lurus Ya. lah, insya Allah. Nah, yang kedua adalah bertanya mengapa Al-Fatihah itu disebut sebagai Samudra Al-Fatihah, padahal hanya 7 ayat. Mengapa bukan Quran Surah Al-Baqarah yang ayatnya itu 286 dan di dalamnya ada ayat kursi yang di 255, ya kan? Nah, itu mohon pencerahannya mengapa akhirnya ada istilah disebut Samudra Al-Fatihah. Syukran. Masya Allah. Barakallah. Kata samudra ini bahasa kita kan menunjukkan luas. Samudra yang luas menunjukkan keluasan. Al-Fatihah disebut samudra tadi oleh Pak Haji Ushairi, ya. Samudra yang luas karena bahwa di dalam Al-Fatihah ini apa makna kandungan yang ada di dalam seluruh surat-surat di dalam Al-Quran ada di dalam surat Al-Fatihah. Sebagaimana samudra, di situ berbagai macam aneka warna, jenis, bentuk makhluk Allah. Ikan, ada ikan kecil, besar, warna putih, merah, hitam, jenisnya, macam-macam ada. Ya, begitulah kemudian Al-Fatihah, walaupun hanya 7 ayat. Saya ulangi, 7 ayat. ayat. Tapi yang 7 ini merangkum, ya, mencakup seluruh kebaikan-kebaikan, baik kebaikan dunia sampai kebaikan akhirat. Dalam Al-Quran ada perintah untuk kita bermuamalah. Al-Quran bicara tentang muamalah, tadi saya sampaikan, itu urusan dunia. Kemudian ibadah, itu urusan akhirat. Di dalam Al-Fatihah, cantum di situ makna. Nanti kalau kita mulai bahas ya, sabar Pak Haji Ushairi, kita bahas nanti Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah subhanallah. Itu ada rahmat, ada kebaikan untuk bermuamalah dengan manusia. Jadi samudra ilmu, ya Al-Fatihah ini, samudra. Insya Allah nanti kita akan bahas 7 ayat. Pak Haji Hushairi kalau pada puncak saking pusingnya, menggunakan istilah apa? Kalau udah puncak pusing banget. Saya pusing 7 Keliling. Kenapa nggak pusing tadi? 12 keliling, 100 keliling. Coba kira-kira kalau ngiterin Monas 7 keliling, lebih pusing mana dibandingkan ngiterin Monas 100 kali? Lebih pusing 100 kali. Tapi kenapa 7 keliling? Ya, berarti di situ ada rahasia angka 7. Al-Fatihah 7 ayat. Allah menciptakan langit dan bumi, ya, berapa tingkatan? 7. Mbak Eli? 7. 7. Masya Allah, tingkatan. ada rahasia. Ya, ada rahasia. Angka 7. Al-Fatihah 7 ayat. Surga tingkatannya berapa? 7. Ada yang menyebut
8, ada yang melebihi 7 tingkatan. Ya, riwayatnya ada 7. Tawaf, sa'i, Masya Allah itu. Tawaf, sa'i. Berapa? 7 putaran. Sa'i, Ustaz, saya mampu sa'i sampai bolak-balik 12 kali. Oke, sempurnakan aja dulu. 7-nya selesai, mau bolak-balik berapa, mau olahraga silahkan, tapi itu bukan tawaf, itu bukan sa'i. Walaupun mampu, tetap 7. Karena ada keistimewaan, ada pesan Allah di Hari 7. ya, 7 kali itu. Insya Allah semuanya, semua jamaah MKI nanti insya Allah berangkat haji umrah, berangkat umrah Amin, bersama amin. MKI insya Allah. Amin. Biar tawafnya Amin. 7 keliling, sa'inya 7 kali. Kalau ada yang mau lebih, silahkan olahraga aja atau sunnah lagi, sunnah tawaf yang lain. Haji udah ya. Baik ya, mudah-mudahan insya Allah ya nanti akan diperdalam nih Pak Huseri, ikut terus mengikuti kajian Tadabbur Al-Fatihah ini dan kalau saya baca di buku ini disebutkan juga tidak satu nabi pun dapat bahasan seperti Al-Fatihah kecuali Rasulullah SAW ya, Ustaz ya. Ini memang salah satu yang menjelaskan tentang keistimewaan dari Al-Fatihah. Bahkan para nabi sebelum Rasulullah pun tidak dapat nih tentang Al-Fatihah kecuali Rasulullah SAW. Baik, masih ada Bu Tia, silakan. Nuhun Ustadz, Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bergabung dengan kajian pagi ini. Alhamdulillah saya sudah punya bukunya Ustadz. Alhamdulillah. Semoga bisa banyak mempelajari, mengambil ilmu dan Masya Allah jadi amal jariah untuk Ustadz. Alhamdulillah. Berkaitan dengan yang tadi Ustadz tentang doa yang terdapat dalam Ihdinas Shiratal Mustaqim ya Ustadz ya. Betul. Nah, itu kaitannya salah satunya kan dengan hidayah, yang mana hidayah adalah anugerah terindah untuk kita sebagai hamba Allah, gitu ya. Dan bagi saya bisa alhamdulillah mengenal MKI melalui Bunda Arini Janati, bisa bergabung dengan keluarga besar, bisa ikut kajian Ustadz, itu salah satu anugerah buat saya gitu. Alhamdulillah Allah takdirkan begini. Nah, kalau dari Ihdinas Shiratal Mustaqim, Ustadz, apakah kedudukannya melebihi dari ayat-ayat yang lain, yang mana di dalam makna dari Ihdinas Shiratal Mustaqim itu adalah anugerah tadi, itu Ustadz. Ternuhun Ustadz. Ya, inti pertanyaannya Apakah kedudukan ayatnya melebihi dari ayat-ayat yang lain? Nah, itu Tuan Guru. baik. Adapun ayatnya adalah sama keistimewaan ayat ya. Saya ulangi, sama keistimewaan ayat. Ihdinas siratal mustaqim, berapa huruf ayatnya? Setiap huruf yang ada di dalam surat Al-Fatihah dengan huruf-huruf yang lain di dalam surat yang lain seperti Al-Maidah, An-Nisa, Al-Imran, surat Az-Zuhr dan sebagainya, keistimewaan membaca satu hurufnya sama. Ya. Setiap huruf dalam Al-Qur'an mendapatkan nilai pahala 2, bahkan dilipat gandakan oleh Allah hurufnya. Yang membedakan adalah kandungan yang ada di dalam surat tersebut. Kandungan yang membedakan. Jadi kandungan di dalam surat Al-Fatihah ini adalah meminta hidayah yang terbaik, hidayah. Kenapa tidak dikatakan meminta hidayah yang terbaik di dalam surat-surat yang lain? Bukankah ada doa-doa di dalam surat yang lain? Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat Al-Imran ayat 8 kalau tidak salah. Kita minta Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau gelincirkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Nanti cross check ayat berapa itu? Itu doa meminta kepada Allah agar tidak tergelincir setelah Allah berikan hidayah. Itu juga kata hidayah di dalam ayat ini. Nah, hidayah yang paling utama adalah hidayah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Hidayah tidak termasuk orang yang maghdub, tidak termasuk orang yang dalil.
setelah kita mendapatkan keistimewaan hidayah ini, baru pada ayat-ayat, pada surat-surat berikutnya, kita minta agar disabatkan, diteguhkan, dikuatkan di atas hidayah. Jadi substansi makna daripada ihdinas siratal mustaqim ini lebih utama dibandingkan dengan hidayah yang Allah sebutkan pada ayat-ayat yang lainnya. Karena tadi saya sebutkan dua kesesatan yang Allah sebutkan yang pertama kali muncul adalah al-maghdub dan ad-dhalin, ya. Orang yang paham sesuatu tapi tidak mau mengamalkan. Mengamalkan sesuatu dia anggap itu baik, tapi tidak berbasis ilmu, tidak berbasis tuntunan bimbingan Allah dan Rasulnya, tapi dia anggap baik, berlebihan dalam berinovasi, berlebihan dalam mengamalkan sesuatu yang tidak ada bimbingannya. Nah, inilah hidayah yang paling baik. Ya, adapun hidayah setelahnya Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah hidayah as-sabat, dikuatkan, diteguhkan. Adapun hurufnya Bunda ya, sama keistimewaan huruf itu. Mau di surat apapun, keistimewaan hurufnya sama. Satu huruf ya diberikan 10 dua kebaikan. pahala, ya. Satu huruf diberikan 2 pahala minimal. Kalau kemudian Allah kehendaki 10, 70, bahkan 700 kali lipat. Begitu, barakallah. Baik, masih ada pertanyaan, Ibu Permohon Tuan Guru. Barakallah. Ibu Frida ya. Fridai, ujung Siti. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Afwan Ustadz, mengenai Al-Fatihah itu sebagai hadiah doa, mohon arahan. Selama ini saya kalau berdoa dalam bahasa Indonesia karena khawatir beberapa dalam bahasa Indonesia karena khawatir dalam bahasa Arab saya salah pengucapannya. Ya. Sehingga kalau mengirim Al-Fatihah saya selalu mengucapkan hadiah Al-Fatihah khususon junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Nah, setelah itu langsung saya juga bacakan hadiah Al-Fatihah khususon yang meninggal, suami saya, terus mamah saya, ada keluarga saya yang lain gitu. Dalam sekali doa itu dan juga khususon untuk yang belum meninggal atau sedang sakit atau apa gitu kan, untuk anak-anak, untuk belajarnya anak-anak dan lain-lain, untuk Palestina dan lain-lain, tapi dengan ucapan satu kali, dengan pembacaan Al-Fatihah hanya satu kali saja, seperti itu. Dan itu saya lakukan selama ini, mohon arahannya apakah sudah benar atau masih harus diperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari perkara yang diikhtilafkan. Yang ulama berbeda pandangan tentang mengirim Al-Fatihah ya. Mengirim pahala Al-Fatihah. Ya. Ulama berbeda pendapat mengirim pahala. Berbeda dengan doa, ya nanti saya jelaskan. Jadi ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kita baca Quran ngirim pahalanya nyampe. Ada yang mengatakan baca Quran kemudian dihadiahkan pahalanya nggak nyampe. Itu ikhtilaf. Nah, kita mengambil yang mana? Jadi Bunda, saya mengambil pendapat yang mengirimkan pahala Al-Fatihah. Berarti boleh. Bunda lakukan itu dengan cara bahwa saya khawatir nanti menyebut pakai bahasa Arab, mengirim ini salah nyebutnya. Jadi saya pakai bahasa Indonesia saja. Udah bener. Jadi saya kirim ya Allah pahala bacaan Al-Quran saya atau bacaan surat Al-Fatihah untuk orang tua, untuk fulan bin fulan, untuk sahabat ini atau yang sakit, berarti dengan menggunakan bahasa Indonesia sehingga kita paham, kita mengerti apa yang kita lakukan. Itu lebih utama. Ya, bahkan doa juga kalau kita tidak memahami konteks teks doa yang berbahasa Arab,
maka jangan lupa berdoa dengan bahasa Indonesia. Bahasa sendiri, minta sama Allah apa yang kita minta pakai bahasa sendiri. Nah, jadi sudah benar apa yang dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia untuk menyampaikan tadi pahala bacaan Al-Quran apabila memang kita pakai pendapat bahwa pahala itu sampai. Adapun doa semua sepakat ulama. Nggak ada yang berbeda pendapat bahwa doa saya untuk ibu saya, untuk teman saya, untuk keluarga saya yang sudah meninggal dunia, saya doakan, itu sepakat, tidak ada perbedaan pandangan bahwa semuanya doa itu sampai kepada yang kita doakan. Begitu ya. Inti pertanyaannya tadi di Bunda adalah apakah benar apa yang saya lakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia untuk mengirim pahala amal ibadah yang saya lakukan itu sudah benar ya. Alhamdulillah, ini sudah hampir jam 7, Ustaz. Masih ada waktu, boleh sebentar lagi, sedikit lagi pertanyaan mungkin? Silakan. Boleh? Saya bacakan di chat ya, Ustaz. Dari Ibu Siti ya, dari Ibu Siti Handriani Bahrun. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya dan mohon penjelasannya bagaimana cara mengajak tanpa memaksa atau menyakiti perasaan keluarga, sahabat untuk hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Fatihah gitu. Itu gimana, Ustaz? Baik, pertama, hati itu, hati manusia, hati makhluk dipegang oleh Allah. Bukan kita yang mengendalikan, bukan kita yang menguasai. Seperti apapun kita ingin merubah hati seseorang, bila Allah tidak menginginkan, tidak akan terjadi. Maka, kalau kita paham ini, pertama, ya ingat orang tersebut, siapapun, apakah itu orang tua, sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun, ingat mereka dalam doanya. Dalam doa kita, doakan ya Allah, bukakan hatinya, berikan hidayah agar mudah nanti untuk kami mengajak melakukan kebaikan-kebaikan. Pertama, doakan. Itu yang paling utama. Kedua, ya kita cari momentum yang kira-kira terbaik, ya waktunya yang tepat. Kemudian nanti tiba-tiba kita menyinggung tentang agama, menyinggung tentang Al-Quran, bicara tentang keistimewaan Al-Fatihah. Ngobrol ringan saja, ya cari waktu momentum yang baik, tiba-tiba menyinggung Al-Fatihah. Dan itu berulang kali. Mungkin ketika pertama kali kita menyinggung, belum ada keinginan dari yang bersangkutan untuk ketertarikan mengikuti kajian, maka nanti singgung lagi kapan waktu yang tepat, momentum yang baik, dan jangan berputus asa terus. Yang ketiga, mungkin caranya adalah kita menghadiahkan di cara apa yang mudah juga mungkin kita lakukan, ya hadiahkan buku Tadabbur Al-Quranul Karim, Tadabbur Al-Fatihah, berikan hadiah-hadiah buku yang buku-buku agama. Mungkin nanti ada kesempatan dia membaca itu, dan doakan. Menasihati, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik. Jangan seperti orang yang mohon maaf menggurui ya. Ya, kalau itu teman kita ya ajak ngobrol ringan sebagai seorang teman, ya, jangan menggurui. Kalau itu orang tua kita, maka tetap memposisikan dia adalah orang tua kita, hormati, muliakan, cari cara yang baik untuk memberikan masukan-masukan, tetap tidak mengurangi kemuliaan, tidak mengurangi dia merasa diturunkan kemuliaannya sebagai seorang orang tua. Ya. Begitu ya, barakallah. Baik, alhamdulillah, dan ini ada pertanyaan dari Bunia, nanti insya Allah akan dibahas ketika tadabbur per ayat ya, karena ini soal bagaimana surat At-Taubah ini tidak dimulai dengan bismillah. Nanti kita mulai ketika sudah masuk ke konten kajian ayat per ayat ya, biar nanti akan lebih bisa bersambung. Nah, nanti tolong diingatkan lagi ya, bertanya lagi ketika sudah masuk ke kajian ayat per ayat. Dan alhamdulillah wa syukurillah, yang dimuliakan Allah, kita sudah menuntaskan baru pembukaan ya, belum sampai kepada pembahasan ayat dalam Tadabbur Al-Fatihah ini. Dan tadi saya sudah diingatkan lagi tentang betapa mengajak orang lain untuk kepada kebaikan itu mendapatkan pahala jariah ya. Tadi alhamdulillah tadi Bu Arini sudah disebut sama Bu Dina, karena Bu Dina diajak oleh Bu Arini. Mungkin tidak hanya satu Bu Arini ya, sudah ngajak banyak orang juga untuk gabung di kajian ini. Nah, ini seharusnya kita iri juga nih dengan Bunda Arini yang sudah mengajak Bu Dina untuk dapat kebaikan. Mudah-mudahan kita tergerak ya,
semuanya untuk mengajak orang lain, sahabat kita, keluarga kita untuk juga ngaji. Apalagi ini penting surat Al-Fatihah ya, supaya sama-sama tidak hanya hafal, tapi tidak memahami maknanya. Ini jangan sampai kita membaca terus-terusan, hafal di luar kepala, tapi tidak memahami maknanya. Jadi mari kita ajak saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita untuk ikut ngaji. Insya Allah mudah-mudahan di pekan depan, di Jumat pekan depan, Jumat pagi mudah-mudahan semakin banyak ya, karena wasilah ajakan kita. Nah, dan ini mudah-mudahan Allah memberikan pahala jariah tadi untuk kita yang sudah mengajak kebaikan kepada orang lain. Ayo, mari kita berlomba ya, fastabiqul khairat. Bu Arini jangan cuma satu ya, ngajaknya juga makin banyak ya Bunda Arini ya. Dan yang lainnya juga, ayo mari kita ajak saudara-saudara kita. Insya Allah Ustadz, seperti Tuan Guru sampaikan tadi, itu kan dari Allah, bukan dari saya cuma sebut debu saja penyampaian. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebelum ditutup, ada yang disampaikan Dr. Vicky dari MKI, silakan. Silakan Dr. Vicky. Baik, terima kasih Ustaz Holis, terima kasih Tuan Guru. Izin memberikan pengumuman sejenak bahwa kami akan melakukan program wakaf buku Tadabbur Al-Fatihah. Seperti ini programnya, insya Allah targetnya adalah 10.000 buku Tadabbur Al-Fatihah untuk NTB, dan mungkin insya Allah akan menyebar juga ke wakaf ini ke luar negeri. Insya Allah kami akan kirim wakaf dari MKI buku Tadabbur Al-Fatihah ini ke Hong Kong juga insya Allah. Mungkin itu pengumuman, dan tadi sesuai dengan apa yang saya umumkan di dalam grup, Ustaz Holis, izin mungkin bisa dipilih 2 pertanyaan terbaik, insya Allah akan diberikan hadiah nih. Oke. Tadi saya udah memilihkan karena ada 2 pertanyaan. Yang pertama, nggak apa-apa ya, Dr. Vicky ya? Nggak apa-apa, dua yang pertama insya Allah dapat hadiah. Iya. Mungkin ada 1 pertanyaan terbaik yang dipilih untuk tambahan. Jadi hari ini ada 3 hadiah insya Allah. Ada tambahan, Masya Allah. Nah ini yang milih Tuan Guru nih, silakan. Dari pertanyaan tadi, 1 lagi Tuan Guru. Selain tadi udah Bu Septia yang pertama ya, kemudian Bu Dina yang kedua. Ada tambahan pertanyaan yang terbaik menurut Tuan Guru nih yang dipilih untuk mendapatkan hadiah buku dari MKI. Masya Allah. Jadi pertanyaannya, silakan, siapa? Ada baik. Bu Septia tadi, Bu Dina sudah dapat ya, alhamdulillah. Ini ada Pak Husairi yang bertanya, Bu Tia, kemudian ya Bu Prida terakhir ya, Bu Prida yang terakhir soal mengirimkan doa tadi. Mana dipilih, Ustaz? Yang on kamera, Ibu Ida deh, Ibu Ida Trias sudah? Siapa? Ida Trias, Cibitung. Ida Trias tidak bertanya. Ini ada list pertanyaannya, ada di rekap pertanyaan, ada di chat. Ada 5 yang bertanya, yang 2 sudah dapat hadiah dari yang karena sudah pertanyaan pertama dan kedua. Tinggal 1 lagi, Ustaz. Pertanyaan menurut Ustaz yang dipilih siapa yang akan berhak mendapatkan hadiah ya. Ada Pak Husairi, Bu Tia, sama Bu Prida yang belum. Bismillah, alhamdulillah. Ibu Tia. Oke, Bu Tia ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ternuhun Tuan Guru. Nanti saya mau pakai bagi-bagi karena saya kemarin udah beli Tuan Guru. Nanti saya bagi-bagi lagi. Kalau Pak Haji Husairi itu udah biasa sama saya. Dia biasa langsung direct ke saya. Beliau alhamdulillah. Ternuhun Tuan Guru. Ya, barakallah. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, jazakumullah khairan ya atas semua nasihatnya Tuan Guru. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, kita masih bisa melanjutkan kajian di pekan depan di Jumat pagi bersama Tuan Guru, dan silakan untuk terus beristiqomah dalam tadabbur Quran ini, terutama nih Al-Fatihah, karena ini adalah surat yang memang
Ummul Kitab disebutkan dalam hadis sebagai ibunya, ya, ibunya Alkitab, berarti ya sangat penting yang harus kita pahami. Dan sekali lagi kami ajak jamaah sekalian untuk terus mengisi pagi ini selain dengan keberkahan ilmu juga keberkahan sedekah, dan ini sudah di-share QRIS-nya oleh admin, dan silakan untuk memanfaatkan kebaikan pagi, keberkahan pagi dengan sedekah. Dan insya Allah di besok hari ya kita ada khitanan bersama Majelis Keluarga Indonesia, rumah Zidan ya MKI, rumah khitan Zidan MKI, yang ada di daerah Condet ya, nggak jauh dari rumah Babe Haikal. Silakan yang ingin hadir untuk kita bersilaturahmi dengan guru-guru kita juga yang insya Allah juga akan hadir besok di hari Sabtu ya, dari pagi sampai siang insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menghadirinya, dan silakan untuk kalau ada yang mau bawa-bawa silakan berbagi dengan makanan dengan jamaah yang lain yang hadir ya, atau juga dengan para yang keluarga yang anak-anaknya di khitan gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga kita bisa memanfaatkan pagi dengan sedekah juga. Apapun kalau kita istiqomah rutin, maka disebutkan dalam hadis Nabi itu termasuk amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna